Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafan Afandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan sebuah buku yang berjudul The Psychology of Emotion, memahami kerumitan emosi manusia. Emosi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali berinteraksi dengan berbagai emosi yang meliputi cinta, marah, kesedihan, kebahagiaan, dan banyak lagi. Buku The Psychology of Emotion yang ditulis oleh David J. Lieberman merupakan sebuah panduan yang mendalam untuk membantu kita memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Buku Psychology of Emotion mengupas secara mendalam kompleksitas emosi manusia, menyoroti berbagai aspek yang melibatkan bagaimana kita merasakannya, mengelolanya, dan akhirnya kita memprosesnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi inti dari buku ini, menjelaskan mengapa memahami psikologi emosi itu penting, dan merangkum konsep-konsep utama yang dibahas dalam buku tersebut. Yang pertama, yaitu memahami psikologi emosi. Psychology of Emotion adalah buku yang memahami emosi sebagai fenomena kompleks yang tidak hanya melibatkan reaksi fisik, tetapi juga kognitif dan sosial. Menggali kedalaman emosi memerlukan pemahaman tentang perasaan dasar, perbedaan antara emosi dan suasana hati, serta peran faktor biologis, psikologis, dan lingkungan dalam membentuk emosi seseorang. Yang kedua yaitu aspek kognitif dalam emosi. Menurut buku ini menyoroti peran pikiran dan persepsi dalam membentuk sebuah emosi. Bagaimana kita menafsirkan suatu situasi atau peristiwa akan mempengaruhi bagaimana kita merasakan tentangnya. Misalnya, emosi takut dapat timbul dari persepsi bahwa situasi tertentu adalah ancaman. Sementara emosi yang mungkin muncul ketika kita menganggap suatu kejadian positif. Yang ketiga, emosi dan kesejahteraan mental. Buku ini juga membahas keterkaitan antara emosi dan kesejahteraan mental. Bagaimana kita mengelola emosi negatif, seperti stres dan kecemasan, dapat berdampak pada tingkat stres kronis dan masalah kesejahteraan mental lainnya. Belajar mengenai dan mengatasi emosi dengan cara yang sehat adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan emosional. Yang keempat, emosi dan interaksi sosial. Kita hidup dalam masyarakat yang saling berhubungan, dan emosi berperan penting dalam interaksi sosial. Buku ini mengeksplorasi bagaimana emosi dapat menyebar melalui komunikasi verbal dan nonverbal, serta bagaimana norma sosial dapat mempengaruhi cara kita mengekspresikan emosi. Lieberman menjelaskan bahwa pemahaman tentang emosi orang lain memungkinkan kita untuk lebih empati dan berkomunikasi dengan lebih baik. Ini dapat mengarah pada hubungan yang lebih positif dan berkelanjutan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang kelima yaitu emosi multidimensional. Salah satu konsep yang diungkapkan dalam buku ini adalah bahwa emosi bukanlah entitas tunggal, tetapi multidimensional, sehingga emosi dapat memiliki komponen fisiologis, kognitif, dan perilaku yang berbeda-beda. Misalnya, emosi marah melibatkan peningkatan denyut nadi atau denyut jantung, pikiran negatif, dan ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan. Itu adalah kelima dari hal-hal yang dikutip dari buku ini. Terus kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulan dari buku The Psychology of Emotion adalah sumber wawasan yang kaya tentang kerumitan emosi manusia, dari aspek kognitif hingga sosial. Buku ini membantu kita memahami bahwa emosi bukanlah sekedar reaksi spontan, tetapi proses yang rumit dan struktur. Memahami emosi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mental, meningkatkan hubungan sosial, dan menanggapi tantangan hidup dengan bijak. Dalam era di mana pengelolaan
di dalam era di mana pengelolaan emosi semakin penting. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang apa yang tersembunyi di balik reaksi kita yang paling dasar. Saya akan membacakan dari buku ini. Apa yang membuat beberapa orang bisa menjalani naik turun, keelokan dan tikungan, hambatan dan rintangan kehidupan dengan tenang dan terkendali. Sementara yang lain tersulut hanya oleh hinaan yang sangat remeh, hancur berantakan saat menghadapi frustasi kecil, dan meledak karena kecewaan ringan. Ini jawabannya sudut pandang. Sudut pandang terletak pada bagian respon kita yang paling penting dan menjelaskan mengapa kita sering merasa kesal pada momen yang panas. Setelah beberapa menit, marah kita mereda. Beberapa jam kemudian, marah itu terus berkurang. Dan dalam beberapa hari, kita bertanya-tanya, bisa-bisanya kita selesai itu. Bisa-bisanya kita sekesal itu. Ketika mengetahui cara mengubah sudut pandang, kita bisa melihat peristiwa-peristiwa hari ini melalui lensa hari esok yang lebih bijaksana dan lebih adil. Setelah bisa mengenali beberapa saat kemudian, yang benar-benar penting, kita tidak lagi harus memaksa diri untuk tenang. Pikiran, perasaan, dan respon kita terhadap situasi apapun akan berubah sendiri. Emosi-emosi negatif seperti perasaan tidak sabar, tidak aman, dan marah menghilang. Bukan karena kita berjuang mengendalikan emosi-emosi itu, melainkan kita memandang situasi apa adanya. Waktu memberikan sudut pandang membuat kita bisa memandang situasi lebih jernih. Begitupun saat tumbuh dan dewasa, kita menoleh ke masa lalu dan menyadari bahwa perkemahan musim panas yang kita harus ikuti, orang lain yang kita pikir harus menjadi teman, dan pekerjaan kantoran yang kita pikir harus ditawarkan pada kita bukan lagi suatu keharusan. Tanpa sudut pandang, kita akan selamanya menjadi seseorang anak dengan mainan rusak. The Psychology of Emotion menunjukkan cara mengubah arah sudut pandang secara permanen. Ini otomatis akan membuat masalah-masalah kecil dalam hidup menghilang dari radarmu, dan masalah-masalah tidak akan pernah lagi berwujud saat ada ledakan panas kekesalan atau kemarahan yang tak terkendali. Kemudian, masalah-masalah besar itu akan langsung dilihat melalui lensa penerimaan yang autentik. Temukan cara mudah untuk hidup bebas, marah, dan tidak lagi baperan lagi, kecuali jika kamu ingin. Mungkin itu adalah ringkasan dari buku The Psychology of Emotion. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.